yang berperan dalam penyaliban Yesus itu berdosa atau berpahala, gitu ya. Karena bagaimanapun mereka telah sangat membantu rancangan penebusan Allah untuk manusia. Wah, saya ditanya gini, saya cukup biasa kagum, ya, bisa sekritis ini berpikir, gitu ya. Saya mau tanya, apakah penyaliban Yesus Kristus terjadi secara mendadak? Ada yang bisa bantu jawab? Apakah peristiwa Yesus disalibkan itu terjadi secara mendadak? Silahkan jawab di chat. Tiba-tiba, wah, ini kayaknya Yesus perlu disalib nih, gitu ya. Tidak, wahai Michael. Silvana, tidak mendadak. Ivan Fiska, tidak mendadak. Oke, good job, thank you responnya. Ya, tentu tidak, ya betul. Sudah dinubuatkan jangan lama. Ya, mengapa peristiwa Yesus Kristus perlu sesuai dengan apa yang dinubuatkan? Perlu sekali sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Kenapa? Karena berkaitan dengan janji itu. Karena nama Yesus sendiri itu adalah nama yang umum. Ya, kalau misalkan Yesus ini sesuai dengan yang dinubuatkan, artinya apa? Sesuatu hal yang sudah dinubuatkan jauh sudah digenapi di dalam Yesus yang ini nih, Yesus Kristus. Kristus itu adalah juru selamat. Ya. Jadi sangat perlu Yesus disalibkan itu dinubuatkan sesuai apa yang dinubuatkan. Jadi bukan sembarangan gitu ya. Bukan semena-mena, dan kita jadi percaya, oh, inilah Yesus yang kita sembah begitu ya. Apakah Tuhan harus menggunakan penyaliban Kristus untuk misinya? Maksud saya, apakah Tuhan harus menggunakan orang-orang di sekitar tadi untuk menyalibkan Kristus untuk menjalankan misinya? Bisa, ya bisa tidak. Tidak harus begitu ya. Bukan karena penyaliban itu orang yang menyalibkan Kristus sehingga misi Allah dijalankan, tidak. Ya, tetapi kehendak Allah gitu ya. Ketetapan Allah atau sesuatu yang sudah direncanakan Allah tidak menjadikan semua manusia menjadi pelaku-pelaku sejarah yang mau tidak mau harus melakukan ketetapan Allah tersebut. Ya. Intinya yaitu bahwa ketetapan Allah tidak bertentangan dengan kebebasan manusia yang terlibat dalam suatu peristiwa yang sudah dirancangkan Allah. Oke. Itulah sebabnya dari peristiwa-peristiwa lain yang ditulis Alkitab, kita bisa melihat bahwa sekalipun suatu peristiwa terjadi sesuai dengan kehendak atau ketetapan Allah, tapi Tuhan tidak membuat manusia itu seperti robot begitu ya. Contoh itulah yang dilakukan oleh penyalib-penyalib Kristus ya, Yudas dan Pilatus. Serta orang yang terlibat dalam penyaliban Yesus. Memang benar bahwa orang yang terlibat dalam penyaliban Yesus melakukan hal itu sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan, betul sekali. Tapi motivasinya salah ya. Motivasinya Yudas saat itu adalah karena menginginkan harta atau kekayaan, dan sama sekali bukan supaya misi penebusan Kristus di atas kayu salib kelak sana. Bukan itu motivasi Yudas melakukannya. Lalu begitu juga dengan Pilatus memerintahkan untuk menyalibkan Yesus. Pilatus terpaksa mengeluarkan perintah untuk menyalibkan Yesus karena ia khawatir akan jabatannya akibat ketakutan terhadap kekacauan yang bisa terjadi karena rakyat Yahudi sangat menginginkan Yesus disalibkan. Makanya si Pilatus ini ada tindakan yang sangat monumental ya, yaitu dia mengambil tempayan gitu lalu mencuci tangannya dengan arti apa, saya tidak mau ikut campur demi kekuasaan dia. Jadi bukan untuk misi Allah. Mereka melakukannya karena keberdosaan mereka begitu ya. Jadi tentu saja dalam hal ini tidak bisa diartikan bahwa mereka mentaati Allah. Jelas mereka melakukan dosa karena motivasi mereka berbeda dari misi Allah yang merencanakan kematian Yesus untuk menebus dosa umat manusia. Ada Injil yang sesat yang dulu sempat beredar di zaman-zaman gereja mula-mula gitu ya. Zaman-zaman reformasi dan sebagainya itu, di mana dikatakan Yudas Iskariot itu adalah pahlawan karena dia yang menjual Yesus. Coba nggak ada Yudas Iskariot, Yesus tidak akan disalibkan gitu ya. Saya rasa tidak seperti itu, itu ada Injil yang salah ya. Bukan karena misi Allah dalam Yudas Iskariot untuk menjual Yesus, karena Yudas Iskariot melakukan itu karena keberdosaannya. Jadi kesimpulannya Yudas dan Pilatus dan serta orang yang terlibat bertanggung jawab dan dihukum karena dosa dan ketidaktaatan terhadap Allah. Pertanyaannya, apakah Yesus hanya sekali saja mengingatkan mereka bahwa dia adalah Tuhan yang dijanjikan, Mesias ini kan? Berkali-kali ya. Yudas ikut Tuhan Yesus kemana-mana, diajarkan tentang kerajaan Allah. Artinya Tuhan itu sabar, menjelaskan dengan jelas, agak percaya, tapi tetap Yudas tidak mau percaya bahwa menjual Yesus. Pilatus juga
Sebenarnya dia tidak mau menghukum Tuhan Yesus, tapi karena desakan itu, ya akhirnya dia melakukan ini. Artinya Allah tuh sudah sabar memberitahu gitu orang-orang yang degil gitu ya, orang-orang yang tidak mau percaya pada Tuhan.